Bagi kalian pecinta game Mortal Kombat pasti tidak akan asing dengan film ini dan juga dengan karakter-karakternya. Dan ya, film ini sendiri akan mengisahkan mengenai alur dari game Mortal Kombat pertama yang telah dirilis pada tahun 1995 silam. Dan bisa dibilang film ini adalah bagian pertama atau kita sebut saja live action dari game tersebut. Dan jika kalian pernah memainkan game dan juga beberapa seri lainnya, kalian tentunya akan mengetahui karakter dan juga alur ceritanya. Karena jika kalian bahkan tidak pernah memainkan game tersebut, kalian akan bingung dengan alur cerita film ini dan juga alasan mengapa karakter-karakternya saling bermusuhan. Di awal film ini kita akan diperlihatkan sebuah keluarga dari Jepang. Pria ini bernama Hanzo yang merupakan seorang ninja dengan kemampuan yang sangat hebat. Saat itu ia sedang pergi untuk mengambil air, sementara istrinya sedang menenangkan salah satu anak mereka yang sedang menangis. Namun saat sedang bekerja ia tak menyadari bahwa ada seseorang yang telah menyerang kediaman mereka. Melihat ada penyerangan terhadap para penjaga, mereka kemudian segera menyembunyikan bayi tersebut. Dan setelahnya seorang pria bernama Bihan segera masuk ke dalam ruangan dan segera menanyakan keberadaan dari Hanzo kepada istri dan juga anaknya. Bihan inilah yang nantinya akan menjadi Sub-Zero, dan mengenai kekuatannya ia bisa dibilang adalah manusia pengendali es. Hanzo yang saat itu kembali ke kediamannya melihat para penjaga yang telah terbunuh dan juga putra beserta istrinya yang telah mati membeku. Dan saat itu pula muncul para musuh yang merupakan bawahan dari Bihan. Setelah mengalahkan para anak buah Bihan, ia pun bertarung dengan orang yang berniat untuk mengakhiri garis keturunan klan ninjanya tersebut. Untuk alasannya tidak dijelaskan dalam film ini, karena seperti yang telah disebutkan, film ini akan benar-benar dimengerti jika kalian adalah pecinta series dari game Mortal Kombat. Setelah bertarung, Hanzo berhasil dikalahkan oleh Bihan dan saat itu, tanda berbentuk naga yang ada di lengannya tiba-tiba saja memudar dan menghilang. Tanda ini akan dijelaskan lebih lanjut nantinya dalam kisah ini. Setelah itu datanglah seorang pria bernama Raiden yang kemudian ia mengetahui kejadian tersebut dan juga membawa anak dari Hanzo yang masih hidup. Adegan berpindah di mana ada seorang pria yang sedang bersama istrinya dan juga anaknya. Pria ini bernama Cole yang merupakan seorang petarung bebas. Saat itu ia sedang mempersiapkan untuk melakukan pertarungan yang selanjutnya. Dalam pertarungan tersebut ia berhasil dikalahkan oleh lawannya, dan saat itu pula ada seorang pria bernama Jax yang sedang mengamatinya. Adegan pun langsung berpindah di sebuah dunia yang disebut dengan Outworld, atau kita sebut saja dengan dunia lain yang berbeda dari bumi. Di sana ada seorang pria bernama Samsung. Saat itu ia bertemu dengan Sub-Zero yang tak lain adalah Bihan yang telah membunuh Hanzo sebelumnya. Jadi secara singkat ceritanya seperti ini.
Pria ini adalah tuan rumah dari sebuah turnamen bernama Mortal Kombat. Turnamen bela diri tersebut adalah turnamen di mana petarung dari bumi akan melawan petarung dari dunia lain. Petarung yang mewakili bumi berada di bawah pimpinan dari Raiden, si Dewa Petir yang telah muncul sebelumnya. Jika para petarung dari bumi kalah, maka petarung dari dunia lain tersebut bisa dengan bebas memasuki bumi sepenuhnya dan juga menguasainya. Adegan berpindah saat Jax mengunjungi Cole. Mereka tak saling mengenal sebelumnya, dan Jax kemudian menanyakan mengenai sebuah tanda berbentuk naga yang ada pada tubuh dari Cole. Tanda ini sama dengan milik dari Hanzo sebelumnya, dan ini juga berarti bahwa Cole adalah orang yang terpilih untuk mewakili pertarungan Mortal Kombat. Cole kemudian pergi meninggalkan Jax tanpa bertanya lebih lanjut, dan saat itu ia membawa keluarganya untuk makan malam yang ternyata sedang dibuntuti oleh Jax. Namun tiba-tiba saja sebuah keanehan terjadi di tempat tersebut. Jax kemudian membawa Cole dan keluarganya untuk kabur dari kejaran Sub-Zero. Saat itu Jax menjelaskan bahwa ia juga memiliki sebuah tanda naga di tubuhnya. Dan karena tanda itulah mereka diincar oleh Sub-Zero. Mereka kemudian berhasil disusul oleh si manusia es tersebut. Jax kemudian memberikan sebuah alamat kepada Cole untuk pergi bertemu dengan seorang wanita bernama Sonya. Sementara ia akan menghadapi Sub-Zero. Adegan berpindah di mana Cole membawa keluarganya kembali ke kediaman mereka, dan saat tiba di sana ia menjelaskan kepada istrinya bahwa ia harus pergi untuk mencari kebenaran mengenai tanda tersebut demi keselamatan mereka. Ia kemudian pergi menuju ke alamat yang telah diberikan oleh Jax sebelumnya. Singkatnya, di sana ia bertemu dengan wanita bernama Sonya Blade, yang ternyata adalah seorang pasukan khusus yang telah mengetahui mengenai arti dari tanda berbentuk naga dan juga turnamen bernama Mortal Kombat tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang penjahat kelas dunia bernama Kano, yang ternyata ia juga mempunyai sebuah tanda berbentuk naga. Berbeda dengan yang lainnya, Sonya sendiri tidak memiliki tanda tersebut di tubuhnya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba padam, dan mereka diserang oleh seekor makhluk berbentuk kadal yang bisa menghilang. Bisa dibilang kemampuannya seperti seekor bunglon. Untuk mengalahkannya, Kano menancapkan suar di tubuh monster tersebut agar lebih mudah untuk diketahui keberadaannya. Monster tersebut adalah kiriman dari Samsung untuk membunuh para petarung dari bumi, padahal turnamen Mortal Kombat sendiri belum dimulai. Setelah mengalahkan monster tersebut, mereka bertiga bertujuan untuk pergi menuju ke sebuah kuil yang merupakan tempat di mana para petarung yang akan mewakili bumi berlatih. Di tempat tersebut juga nantinya mereka akan bertemu dengan Raiden, si Dewa Petir pelindung petarung dari bumi. Adegan berpindah di mana mereka bertiga yang sedang menuju ke kuil Raiden, yang berada di sebuah tempat antah berantah.
Singkatnya, setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Liu Kang. Kano kemudian mengeluarkan pisaunya karena mengira pria itu adalah musuh, dan setelah itu barulah diketahui bahwa mereka berada di pihak yang sama. Liu Kang kemudian membawa mereka ke dalam kuil yang terletak di dalam tanah. Di sana mereka disuruh untuk berlatih membangkitkan kekuatan mereka sebelum turnamen tersebut dimulai. Dan juga di tempat inilah mereka akhirnya mengetahui bahwa Jax ternyata berhasil diselamatkan, dan saat itu mereka sedang berusaha untuk menanamkan sebuah lengan baru untuknya. Mereka juga kemudian bertemu dengan Raiden untuk dijelaskan bagaimana mereka akan berlatih nantinya. Adegan berpindah saat Liu Kang yang sedang bermeditasi dikejutkan oleh kedatangan Sub-Zero. Dan saat itulah datanglah seorang petarung lainnya bernama Kung Lao yang merupakan sepupu dari Liu Kang. Ternyata kedatangan Sub-Zero tidak sendirian. Samsung saat itu juga datang ke kuil tersebut untuk membunuh para petarung. Samsung sangat yakin bahwa para petarung dari bumi tak akan bisa memenangkan turnamen tersebut, apalagi beberapa dari mereka belum membangkitkan kekuatan supranatural. Namun Raiden selaku dewa protektor kemudian segera muncul dan mengaktifkan pelindung di tempat tersebut. Jadi intinya tak boleh ada pembunuhan sebelum turnamen Mortal Kombat tersebut dimulai. Pelindung yang aktif kemudian memaksa mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengantisipasi kejadian yang akan datang, mereka pun dilatih oleh Liu Kang dan juga Kung Lao untuk membangkitkan kekuatan superpower. Namun berbeda dengan Sonya, ia tak dapat melakukan hal tersebut karena tak memiliki tanda naga di tubuhnya. Dalam film ini tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara untuk membangkitkan kekuatan mereka. Sementara itu, Sonya akhirnya melihat Jax yang telah memiliki lengan baru, bisa dibilang sebuah lengan robot. Ketika mereka sedang makan malam, mereka memarahi Kano yang tak becus dalam latihan. Saat itu juga Kano merasa marah karena dianggap tak berguna, dan ia secara tak sengaja berhasil membangkitkan kekuatannya. Ia dapat menembakkan sebuah sinar laser dari dalam matanya, namun kemampuan tersebut masihlah belum sempurna. Dalam suatu saat, Raiden menjelaskan bahwa Cole sebenarnya adalah keturunan dari Hanzo yang telah dibunuh oleh Sub-Zero sebelumnya. Namun sebenarnya jiwa dari Hanzo sedang berada di sebuah tempat di dunia lain, dan ia dapat bangkit saat waktunya tiba. Setelah menjelaskan hal tersebut, Raiden kemudian membuka gerbang dan membiarkan Cole untuk mengunjungi keluarganya. Sementara itu, Samsung juga telah menyiapkan para petarungnya, diantaranya adalah Nitara, Milena, Kabal, Sub-Zero, dan juga Reiko. Kabal sendiri ternyata adalah kenalan lama dan juga musuh dari Kano di dunia manusia sebelumnya. Saat itu Kabal berencana untuk membuat Kano agar mau berpihak kepada mereka. Singkatnya, Kabal kemudian mengunjungi Kano dan menawarkan sebuah hadiah yang sangat menggiurkan bagi Kano. Kabal meminta Kano untuk menghancurkan sebuah benda pusaka yang akan menonaktifkan pelindung di tempat tersebut. Kano kemudian setuju untuk berkhianat, dan setelah menghancurkan pusaka tersebut, Samsung berhasil memasuki kuil tersebut karena pelindung telah dinonaktifkan. Dan pertarungan di antara mereka pun tak dapat dihindarkan.
saat yang sama, Cole yang sedang bersama keluarganya dikejutkan dengan kehadiran salah satu petarung Samsung yang berniat untuk membunuhnya. Ia terpaksa harus bertarung mati-matian demi melindungi keluarganya. Dan dalam keadaan terdesak, Cole akhirnya berhasil membangkitkan kekuatannya dan berhasil membalikan keadaan dan juga membunuh musuhnya. Sementara itu di dalam kuil, Kung Lao harus terbunuh saat Samsung menghisap jiwa darinya. Dan Raiden tiba-tiba datang dan ia juga kemudian membuka pintu yang akan membawa Cole kembali ke kuil tersebut. Setelahnya, ia juga kembali membawa mereka di sebuah ruang hampa, di mana saat ini hanya mereka berempat yang akan melawan para petarung dari Samsung. Jika kalian bingung mengapa Raiden tidak ikut bertarung, hal ini karena para dewa dilarang untuk terlibat dalam pertarungan Mortal Kombat. Mereka hanya bisa melatih para petarung. Di dalam ruang hampa tersebut, mereka pun berniat untuk membalas dendam. Cole kemudian berniat agar masing-masing dari mereka melawan musuh satu persatu. Mereka meminta Raiden untuk mengirimkan mereka untuk bertemu dengan para musuh. Jadi intinya Raiden sebagai seorang dewa bisa membuat mereka bertarung satu melawan satu. Jax akan melawan Reiko. Hey, big boy! Sonya akan melawan Kano, sementara Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena dan juga Kabal.
fucking amazing. Saat Sonya berhasil mengalahkan Kano, ia berhasil memperoleh tanda naga dan juga mendapatkan kekuatan baru. Dan saat itulah ia menuju ke tempat pertarungan dari Cole untuk membantu mereka membunuh Milena. Sementara itu, keluarga Cole yang sedang bersiap untuk pergi dikejutkan dengan kedatangan Sub-Zero di rumah mereka. Dan saat itulah Sub-Zero datang dan memberitahukan kepada Cole bahwa keluarganya sedang ditawan. Di sana ia melihat istri dan anaknya yang tengah membeku tak sadarkan diri, dan pertarungan antara keduanya pun tak dapat dihindarkan. Bloodline will end. Dalam keadaan tersebut, Hanzo yang telah meninggal ternyata berhasil bangkit dari kematian. Ini adalah misteri sebenarnya bagaimana ia bisa bangkit. Namun saat itu ia memakai nama Scorpion, bukan lagi menggunakan nama Hanzo. Setelahnya mereka pun berhasil membunuh Sub-Zero dan diketahui Hanzo telah berhasil mengendalikan api neraka saat itu. Setelahnya ia pun meninggalkan Cole bersama keluarganya yang berhasil selamat. Saat itu Raiden bersama yang lainnya segera tiba di tempat tersebut, yang kemudian diikuti oleh kehadiran Samsung yang berkata bahwa akan ada pertarungan lainnya di masa depan. Next time I see you, I will bring armies. Setelahnya Raiden pun menginstruksikan kepada mereka agar tetap waspada dan juga untuk mencari para manusia lainnya yang memiliki tanda naga di tubuh mereka. Ini berarti akan ada seri kedua dari film ini.